Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Malron dan Marie. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka dengan seorang pembuat film bernama Malcolm Elliott yang diperankan oleh John David Washington, pulang dengan pacarnya aktris Marie Jones diperankan oleh Zendaya, dari pemutaran perdana film terbarunya. Dia bersemangat atas tanggapan penonton terhadap film tersebut dan membuat tentang kritik yang dia ajak bicara, terutama kritikus wanita kulit putih dari LA Times yang mengatakan dia bisa menjadi Spike Lee atau Barry Jenkins berikutnya. Namun, Marie kesal karena Malcolm lupa berterima kasih padanya. Malcolm mulai berdebat bahwa dia selalu berterima kasih padanya dan bahwa dia hanya mempermasalahkan detail kecil. Dia duduk untuk makan mac dan keju yang dibuat Marie dan terus berteriak, merujuk pada karakter utama film, Imani, yang menurut Marie sepenuhnya didasarkan pada dirinya. Setelah Marie berargumen bahwa dia hanya ingin Malcolm mengakuinya, dia meminta maaf dan mulai menciumnya. Mereka berbaring dan mulai berciuman dan berbicara satu sama lain dengan penuh kasih dan bercanda. Kemudian, Marie pergi keluar untuk buang air, dan Malcolm mulai berdebat lagi setelah menanyakan mengapa dia tidak hanya menggunakan kamar mandi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu membutuhkan, dan Malcolm mengemukakan bagaimana Marie dulu menjadi pecandu pil ketika dia bertemu dengannya, membuatnya terdengar seperti dia harus berterima kasih kepada dia karena memasukkannya ke rehabilitasi dan membuatnya kembali berdiri. Marie kemudian menyatakan bahwa dia pikir dia hanya bersamanya karena dia adalah inspirasi yang baik untuk film-filmnya, kemudian mengatakan bahwa Malcolm tidak memiliki sesuatu yang unik untuk dikatakan bahwa sutradara lain seperti Lee atau Jenkins melakukannya dan bahwa dia biasa-biasa saja. Marie mengendap untuk mandi sementara Malcolm mengamuk di luar. Dia pergi ke kamar mandi untuk menurunkannya lebih jauh dengan mengatakan bahwa Imani didasarkan pada beberapa mantan pacar dan satu-satunya hal yang dipengaruhi Marie adalah akhir di mana Imani mengalami gangguan yang disebabkan obat-obatan. Dia melakukan ini untuk memotong Marie seperti yang dia lakukan padanya, dan tampaknya berhasil sejak dia mulai menangis ketika dia pergi. Marie bergabung kembali dengan Malcolm di luar rumah. Setelah pembicaraan sipil singkat, Malcolm kembali ke dalam dan ketakutan karena ulasan dari kritikus LA Times telah naik tetapi dia tidak dapat mengaksesnya dengan cepat. Ketika akhirnya membacanya, dia menjadi kesal dengan asumsi kritikus bahwa akhir dari Imani dimaksudkan untuk film tersebut secara keseluruhan sebagai kelalaian sistem perawatan kesehatan Amerika terhadap wanita kulit hitam. Malcolm berpendapat bahwa filmnya tidak dimaksudkan untuk menjadi politis karena menurutnya film seperti Do the Right Thing adalah hal baru pada masanya, dan film yang mencoba politis sekarang berusaha terlalu keras. Setelah dia tenang, dia dan Marie kembali menjadi penyayang dan suka bermain. Setelah itu, Marie bertanya kepada Malcolm mengapa dia tidak memilihnya sebagai Imani. Dia mengatakan bahwa dia tidak merasa bahwa dia benar-benar menginginkannya, yang dia jawab dia tahu dia tidak ingin dia memainkan peran itu. Marie menyatakan bahwa dia tahu Malcolm tidak ingin berbagi sorotan dengannya, agar pekerjaan itu tampak seperti miliknya. Marie kemudian pergi ke Malcolm dengan pisau dapur, melakukan monolog tentang bagaimana dia tidur dengan teman-temannya dan mencuri dari ibunya, tetapi itu hanya tindakan untuk menunjukkan bahwa dia masih memiliki bakat untuk melakukan karakter seperti Imani. Setelah dia mengungkapkan tindakannya, Malcolm kembali jatuh cinta padanya. Mereka mulai berciuman lagi sampai mereka mengangkat film dan kritiknya lagi. Marie mengatakan bahwa dia pikir Imani telah menjadi seksual, lalu, mereka berdebat lagi, tetapi alih-alih berada di tenggorokan satu sama lain seperti sebelumnya, Marie menjadi nyata dan mengatakan dia berharap Malcolm benar-benar berterima kasih padanya dengan cara yang tulus dan tulus, tidak hanya untuk karyanya dalam film, tetapi untuk segala sesuatu yang telah dia lakukan untuknya. Malcolm meneteskan air mata karenanya dan merasa menyesal atas tindakannya sepanjang malam. Keduanya kemudian bersiap untuk tidur. Setelah itu Malcolm diam-diam berterima kasih pada Marie, dan dia berkata, "Sama-sama." Di pagi hari, Marie bangun sebelum Malcolm pergi keluar. Dia kemudian berjalan keluar untuk bergabung dengannya, dan keduanya berdiri diam-diam menghadap ke area di belakang rumah. Alur pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Malron dan Marie. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.
Film ini ditulis dan disutradarai oleh Sam Levinson. Film Malcolm dan Marie dibintangi oleh dua bintang muda yang namanya tengah naik daun di Hollywood dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu John David Washington dan Zendaya sebagai ujung tombak utamanya. Washington yang merupakan putra aktor papan atas Denzel Washington sebelumnya menjadi pemegang peran utama di film terbaru garapan Christopher Nolan, Tenet. Sedangkan Zendaya, yang juga menekuni bidang tarik suara sekarang paling dikenal sebagai tokoh love interest Spider-Man MCU yang diperankan Tom Holland. Malcolm dan Marie dibesut dengan setting sebuah rumah singgah di kawasan California. Dengan plot berfokus pada intensitas hubungan kompleks pasangan muda kala mereka mengevaluasi hubungan mereka. Malcolm Elliot Washington, seorang sutradara pulang ke rumah bersama kekasihnya, Marie, Zendaya, usai menghadiri acara pemutaran perdana film terbaru Malcolm. Awalnya, sang sutradara berada dalam suasana hati yang sangat bagus, karena audiens sepertinya menikmati karya terbarunya, dan membandingkan kinerja dengan karya sutradara berkualitas setara Spike Lee dan Barry Jenkins. Akan tetapi, meski acara itu berjalan sangat baik, suasana hati Marie tidaklah demikian. Sejak awal Marie dalam mood yang buruk, yang memicu intrik berkenaan perbedaan dengan kekasihnya itu. Tak pelak, komunikasi di antara keduanya dengan tensi yang naik turun tidak terelakkan lagi terjadi sepanjang malam tersebut, seiring pasangan muda ini mulai mengupas banyak lapisan yang membungkus hubungan mereka. Menitik beratkan hanya pada percakapan timbal balik antara dua pemeran utamanya, tidak bisa diragukan lagi jantung dari film ini adalah skripnya, yang sengaja dikemas secara mentah dan apa adanya. Hasilnya, tidak hanya sekedar menjadi highlight dari bagaimana problematika berpasangan, namun juga secara efektif menunjukkan akar dari kekhawatiran dua karakter utamanya. Baik itu berkenaan dengan kurangnya komunikasi atau saling mengapresiasi di antara keduanya, faktor-faktor yang mendasari ini pada akhirnya mengubah suasana malam itu. Marie merasa kurang dihargai oleh Malcolm, mengingat inspirasi filmnya, sementara Malcolm percaya bahwa Marie membenci kesuksesannya. Menggunakan insecurity mereka terhadap satu sama lain, mereka saling bertukar monolog penuh kebencian yang mengaduk emosi dan mengungkapkan kedalaman hubungan mereka yang menggelora. Meski demikian, Malcolm dan Marie adalah sebuah film yang berkisah tentang cinta, jadi ada percikan gairah di antara kepahitan dan kebencian mereka. Oleh Levinson hal ini disertakan dalam momen-momen yang diisi dengan humor dan semangat untuk memecah ketegangan yang tertekan dan membantu melambangkan hubungan cinta atau benci pada inti film. Film ini juga memungkinkan sang sineas untuk mengeksplorasi kecintaannya pada sinema dan mempertanyakan keadaan keragaman dalam industri film, menyebabkan Malcolm menyampaikan monolog menohok yang mencengangkan tentang film. Ia juga bertindak sebagai produser eksekutifnya, baik Washington maupun Zendaya mampu menyuguhkan performa yang apik meski tidak sampai tahap luar biasa dalam perannya masing-masing. Mereka bisa menciptakan chemistry yang lumayan meyakinkan untuk memenuhi apa yang coba dibidik oleh Levinson melalui skripnya. Khususnya Zendaya, kolaborator Levinson di serial Euphoria ini ibarat menikmati penampilannya sebagai sosok kekasih yang bermasalah, menghadirkan karakter yang terlihat tegar namun sebenarnya diwarnai dengan kerapuhan yang memilukan. Walaupun jika dibandingkan performa duet lainnya dengan film-film lain dengan tema yang kurang lebih sama, seperti Leonardo DiCaprio, Kate Winslet di Revolutionary Road ataupun Adam Driver Scarlett Johansson di Mariage Couple, Malcolm dan Marie masih sedikit kalah kelas, namun bukan berarti film ini lantas dapat dilewatkan begitu saja. Pasalnya, dengan gaya penyajian monokrom yang membuat visualnya lumayan estetik, ditambah dengan pilihan tembang soundtracknya, Malcolm dan Marie memberikan sajian tontonan yang lumayan asyik untuk disimak. Sebagai paket yang utuh, Malcolm dan Marie menawarkan sebuah potret yang tidak saja indah namun juga sangat gamblang mengenai gambaran tentang hubungan antar insan, sebuah drama romantis tidak konvensional yang sulit dilupakan dan rasanya pas untuk disaksikan bersama pasangan Anda di momen Valentine.